Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Lambertus Nicodemus Palar, pahlawan revolusi kemerdekaan. Mungkin terdengar asing di telinga kita. Lalu saya mencari informasi tentangnya dan menemukan informasi tersebut di Wikipedia. Dijelaskan oleh Wikipedia yang kami pahami adalah 1. Dikatakan bahwa Lambertus Nicodemus Palar lahir tanggal 5 Juni tahun 1900 dan meninggal tanggal 13 Februari tahun 1981. Dia adalah seorang diplomat dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada dan Amerika Serikat. Lalu pada bulan November tahun 2013 ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Dikatakan juga bahwa Lambertus Nicodemus Palar masuk sekolah Mirwitgebreit Lager Onderwijs di Tondano. Dia kemudian masuk Algemeen Middelbare School B di Yogyakarta dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Di AMSB Yogyakarta inilah ia pertama kali berkenalan dengan politik dan ide-ide nasionalis dan menjadi anggota organisasi pemuda nasionalis Jong Minahasa. Setelah lulus AMS tahun 1922 Palar meneruskan ke jenjang pendidikan tingginya di Technische Hogeschool te Bandung, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung selama sekitar 1 tahun. Di kampus ini Palar bertemu dengan Bapak Soekarno dan mahasiswa nasionalis lainnya dan aktif dalam menyelenggarakan pertemuan dan pidato nasionalis. Karena dilanda sakit yang parah, Lambertus Nicodemus Palar hampir 1 tahun terbaring di tempat tidur dan terpaksa menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa. Setelah sembuh ia bekerja sebentar di Koninklijke Paketvaartmaatschappij. 3. Dikatakan juga bahwa pada tahun 1924 Lambertus Nicodemus Palar memulai kembali kuliahnya di Rekatogeschool te Batavia. Di sana ia bergabung dengan paham sosialis demokrat melalui seorang anggota Volksraad yaitu J.E. Stokvis, ketua Indische Sociaal Democratische Partij. Setelah pemberontakan komunis tahun 1926 gagal di Jawa dan Sumatera, pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan represif termasuk deportasi ke Bovendigul. Melihat kondisi tersebut keluarga Lambertus Nicodemus Palar mencari perlindungan di tempat lain. Dikatakan juga bahwa pada tahun 1928 Palar pindah ke Belanda. Lalu pada tanggal 4 Agustus tahun 1928 Palar berangkat dari Batavia menuju Rotterdam, Belanda dengan kapal tabanan yang tiba di tujuan pada bulan September tahun 1928. 4. Dikatakan juga bahwa pada tahun 1930 Palar menjadi anggota Sosiaal Democratische Arbeiderspartij setelah SDAP melaksanakan kongres kolonial dan mengadakan pengambilan suara yang menyatakan beberapa posisi partai termasuk hak kemerdekaan nasional untuk Hindia Belanda tanpa syarat. Lambertus Nicodemus Palar menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Nederlands Verbond van Vakverenigingen mulai Oktober tahun 1933. Dia juga adalah Direktur Persbro Indonesia yang ditugaskan untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke pers di Hindia Belanda. Pada tahun 1938 Lambertus Nicodemus Palar kembali ke tanah airnya bersama istrinya Johanna Petronella Volmers yang dinikahinya pada tanggal 26 Juni tahun 1935. Dia mengunjungi berbagai daerah di Indonesia untuk menghimpun informasi. Dia menemukan bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat dan dia menulis tentang pengalamannya pada saat dia kembali ke Belanda. 5. Selama pendudukan Jerman di Belanda ketika Perang Dunia II Lambertus Nicodemus Palar tidak bisa bekerja untuk SDAP sehingga dia bekerja di Laboratorium van der Waals. Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan sebagai gitaris orkestra keroncong. Sementara peran Lambertus Nicodemus Palar dan istrinya tergabung dalam gerakan bawah tanah anti-Nazi. 6. Dikatakan juga bahwa setelah perang Lambertus Nicodemus Palar terpilih menjadi anggota Tweede Kamer dari Partai Partij van de Arbeid, sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Palar mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Hal ini tidak disambut baik oleh Pevda sehingga menyebabkan partai ini menjauhkan diri dari posisi yang sebelumnya mendukung hak kemerdekaan Indonesia.
Setelah ditugaskan untuk mengadakan misi ke Indonesia bahwa Lambertus Nicodemus Palar sempat bertemu kembali dengan para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Di Belanda Palar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan. Tetapi pada tanggal 20 Juli tahun 1947 Parlemen Belanda menyetujui untuk melakukan aksi polisionil di Indonesia. Lambertus Nicodemus Palar kemudian mengundurkan diri sebagai anggota parlemen dan anggota Pevda. 7. Dikatakan juga bahwa Lambertus Nicodemus Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947. Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953. Pada masa jabatannya peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti konflik antara Belanda dan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia, Lambertus Nicodemus Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu dia hanya mendapat gelar peninjau di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Setelah agresi militer II yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, Perjanjian Rumroyen disetujui yang kemudian diikuti dengan konferensi meja bundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. 8. Dikatakan juga bahwa Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Pada saat berpidato di muka sidang umum PBB sebagai perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Lambertus Nicodemus Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di India pada tahun 1953. Pada tahun 1955 Lambertus Nicodemus Palar diminta kembali ke Indonesia dan ikut serta dalam persiapan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Setelah pelaksanaan konferensi Lambertus Nicodemus Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet merangkap Jerman Timur. Dikatakan juga bahwa dari tahun 1957 sampai 1962 dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai tahun 1965. Karena konflik antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Bapak Soekarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Lambertus Nicodemus Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat kepemimpinan Bapak Soeharto pada tahun 1966, Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB oleh Lambertus Nicodemus Palar. 9. Dikatakan juga bahwa Lambertus Nicodemus Palar pensiun dari tugas diplomatisnya pada tahun 1968 setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha dan konflik Indonesia. Dan setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam arena diplomatis, Lambertus Nicodemus Palar kembali ke Jakarta tetapi tetap giat melalui tugas mengajar, pekerjaan sosial, dan tugasnya sebagai penasehat perwakilan Indonesia di PBB. 10. Lalu terakhir dikatakan bahwa Lambertus Nicodemus Palar meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Februari tahun 1981. Dia meninggalkan istrinya, Johanna Petronella Yoke, Volmers dan anak-anaknya Mary Elizabeth Singh, Maesi Martowardoyo dan Bintoar Palar. Sumber referensi Wikipedia. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.